Selamat siang Pak Tompo. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Keluarga sehat? Keluarga alhamdulillah sehat. Jadi Pak Tompo, hari ini kita ada rencana pertemuan untuk mengadakan atau kita membahas mengenai kegiatan supervisi yang akan kita lakukan. Oke. Sebelum kita melakukan supervisi, izinkan Pak Topo saya menyampaikan tujuan datang ke sini. Itu yang pertama, kita menyelaraskan harapan antara panjenengan dengan saya mengenai proses observasi yang akan kita laksanakan. Kemudian yang kedua, memberikan panduan dan dukungan kepada Pak Topo nanti dalam persiapan mengajar. Dan yang ketiga, kita akan membahas fokus khusus observasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesional guru. Itu tujuan pertemuan kita Pak Topo. Nah, walaupun panjenengan sangat sibuk, mungkin hari ini full jam, tetapi akan lebih bagus ketika kita rencanakan dengan matang. Iya. Kegiatan observasi yang akan kita rencanakan besok. Pak Topo, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk lebih nanti menguatkan panjenengan dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bukan berarti saya nanti menghakimi panjenengan dalam proses belajar mengajar di kelas, tetapi sebagai bahan untuk kita refleksikan. Kata nggih Pak Topo? Iya, siap. Nah, gini, yang pertama Pak Topo, apa tujuan utama yang Pak Topo harapkan dapat dicapai oleh murid setelah pelajaran nanti? Terima kasih Pak Sri. Kebetulan untuk semester ini saya diberikan kepercayaan dari sekolah untuk mengampu kelas 8 yang biasanya saya itu kelas 7 dan kelas 9. Untuk tahun ini saya diminta untuk menyampaikan untuk mengampu kelas 8 dan kelas 9. Adapun bab 1 semester 1 di kelas 8, materi yang akan saya sampaikan itu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Lalu harapan saya, ada beberapa harapan Pak Sri. Yang pertama, saya berharap siswa yang saya ampu tentang konsep dasar Pancasila itu dapat memahami tentang konsep dasar dari kedudukan dan fungsi Pancasila itu dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dalam bentuk soal-soal yang sederhana supaya siswa mudah penerapannya. Kemudian yang kedua, metode yang saya gunakan diskusi nanti, saya berharap bahwa siswa bisa berpartisipasi aktif dalam berdiskusi, kemudian dalam bekerja sama dengan temannya dalam satu kelompok itu, sehingga hasil diskusinya saya harapkan bisa maksimal. Kemudian yang ketiga, siswa itu dapat menjelaskan, dapat memahami tentang fakta-fakta nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya di sekolah, bisa di rumah, apalagi siswa nanti akan terjun di lingkungan masyarakat, sehingga di sekolah dibekali dengan penjelasan materi, nanti bisa diterapkan di rumah, juga di lingkungan masyarakat. Begitu. Terima kasih Pak Topo, luar biasa tujuan pembelajaran yang ingin panjenengan capai. Luar biasa, di situ ada nilai memahami, kemudian ada pengembangan metode dalam berdiskusi, kemudian diharapkan nanti kan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya ya. Kita sepakat untuk tujuannya. Kemudian yang kedua Pak Topo, kalau boleh saya tahu, apakah kelas nanti yang akan kita lakukan observasi itu ada murid yang berkebutuhan khusus? Kebetulan Pak Sri, untuk jam pelajaran yang Pak Sri lakukan observasi nanti, di situ ada salah satu siswa yang memerlukan mengalami kesulitan belajar, sehingga
saya berusaha memberikan motivasi atau memberikan dorongan supaya anak tersebut bisa mengikuti pelajaran, ya nanti mestinya perlakuannya tetap beda dengan yang lain, karena memang anak itu memerlukan pendampingan atau memerlukan motivasi dalam belajar. Oh, jadi berarti kelas nanti ada satu anak yang berkebutuhan. Nah, ini mungkin memang tepat untuk menerapkan diferensiasi nih, Pak Topo. Iya. Oke. Yang ketiga, Pak Topo, adakah nanti aspek atau bagian tertentu dari bagian pengajaran penjenengan nanti yang ingin Bapak peroleh masukan lebih? Mestinya setiap guru banyak kekurangan pun juga ada kelebihan. Termasuk saya sendiri dalam pengajaran, apalagi di Guru Merdeka, itu banyak membutuhkan masukan-masukan, yaitu tentang perilaku siswa di saat diskusi. Perilaku siswa di saat diskusi, terutama dalam menjaga ketertiban selama diskusi, di mana kegiatan diskusi itu biasanya anak suka lari-lari ke kelompok lain atau dan sebagainya. Dan itu saya minta masukan bagaimana supaya anak tersebut tidak melakukan seperti itu. Ya kalau rame mestinya diskusi rame, tapi yang lari-lari kemana-mana itu yang saya harapkan untuk bisa terkendali bagaimana. Kemudian yang lain tentang cara yang lebih efektif untuk menggunakan teknologi kelas, yaitu tentang misalnya papan tulis yang interaktif atau mungkin aplikasi digital yang notabene sekarang anak itu sudah ber-HP semua, sehingga itu nanti insya Allah kalau bisa mendapatkan masukan, maka HP itu bisa digunakan tidak hanya untuk main game dan sebagainya, tapi lebih optimal pada kegiatan pembelajaran gitu. Kemudian saya akan berusaha lebih baik dalam mendiferensiasi itu memisahkan, gitu, mengelompokkan untuk siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Nah ini yang saya belum mampu benar, itu tentang bagaimana mendiferensiasi dalam kelas itu, mengelompokkan mana siswa yang harus bagaimana dan dibagaimanakan dan diapakan. Ini yang saya membutuhkan masukan. Pak Topo, kalau boleh saya menyimpulkan, berarti nanti titik fokusnya kita ke perilaku, kemudian ada sikapnya lebih ya, terus penggunaan teknologi, kemudian diferensiasi. Oke, ada 3 titik fokus dalam kita observasi di pertemuan mendatang. Atau Pak Topo perlu dukungan sumber daya tambahan yang dipersiapkan terlebih dahulu? Di kurikulum Merdeka itu sebetulnya pembelajaran itu bisa di mana saja, artinya tidak harus terfokus di dalam kelas, mungkin bisa di luar kelas. Nah karena kita menerapkan metode diskusi, itu mestinya di dalam kelas. Kemudian apa yang akan persiapan yang saya butuhkan di situ, antara lain ada proyektor, akses proyektor, kemudian papan tulis yang interaktif tadi yang sudah saya sebutkan di atas, kemudian ada materi itu lebih menarik siswa gitu. Kemudian Pak Topo, sudah punya gambaran belum ketika penjenengan kepingin dalam mencapai tujuan pembelajaran itu dengan beberapa kesulitan ini, misalnya perlukah sumber daya yang perlu disiapkan di awal sebelum pembelajaran, seperti ada proyektor, kemudian papan tulis interaktif kita pakai, mungkin kalau yang digital itu dalam penilaian, mungkin kita menggunakan sistem yang lebih interaktif, kan? Persiapannya, karena saya sendiri juga belum
belum mahir dalam penggunaan proyektor. Iya. Maksudnya saya butuh bantuan untuk bagaimana memasang proyektor, kemudian menyalurkan dari laptop ke proyektor, itu yang benar-benar saya membutuhkan bantuan. Kemudian nanti kalau sudah tersalurkan, sudah terhubung antara laptop dengan proyektor, nanti insya Allah saya bisa mengoperasikan. Saya juga membutuhkan buku paketnya, itu ada Perubahan. Oke. Berarti perlu buku tambahan referensi. Oke, buku paketnya belum ada, tapi sudah terbantu dengan aktivitas siswa. Oke. Gitu. Terima kasih. Luar biasa Pak Topo. Saya rasa sudah lebih dari cukup untuk persiapan. Tinggal bagaimana nanti Pak Topo mempersiapkan diri baik-baik. Semoga di pertemuan mendatang kita bisa ketemu di kelas. Sekali lagi bukan berarti nanti saya menjudge penampilan atau perform dari pembelajaran di kelas, tetapi kita akan mengambil poin positif dalam kegiatan tersebut untuk kita adakan refleksi. Terakhir Pak Topo, kapan Pak Topo merencanakan untuk melakukan atau disupervisi di dalam kelas? Oke, mengingat minggu ini baru minggu pertama, saya ambilkan minggu yang kedua. Karena minggu pertama itu baru pengenalan materi, kemudian baru namanya anak baru, walaupun itu anak lama di kelas 7, tapi saya anggap anak baru, ingat materi yang baru. Minggu pertama baru pengenalan materi, kemudian minggu kedua. Nanti minggu kedua itu saya ambilkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus di kelas 8C. Jamnya jam ke-5 dan ke-6. Oke, atau sepakat ya, berarti kita pelaksanaan supervisinya tanggal 8 Agustus di kelas 8C jam ke-5 dan ke-6. Oke, sukses ya Pak Topo. Terima kasih. Sekian pertemuan kita dalam mempersiapkan kegiatan observasi mendatang. Mohon maaf Pak Topo kalau ada yang salah. Semoga sukses dalam pembelajaran mendatang. Terima kasih Pak Topo. Selamat siang. Selamat siang.